Jadi banyak pertanyaan dari kalian kan, tentang kasus cinta segitiga yang di hotel. Jadi ada yang bertanya, "Bang, kok bisa Bang ikut cinta segitiga? Baik, kok bisa baik kamu kena kasus seperti ini?" Sebenarnya aku sedikit mau klarifikasi ya masalah kasus ini. Sebenarnya itu bukan aku yang terkena kasus itu, gitu. Itu adalah salah satu teman aku yang kena kasus. Nah, kronologisnya itu aku pas pulang kerja lihat grup gitu kan. Ini bukan endorse ya. Ada aku nyemprot nyamuk. Ya, jadi kita lanjut ya. Jadi aku pulang kerja gitu kan. Buka grup. Setelah aku buka grup itu ada rame-rame gitu kan. Mereka kelahi gitu. Cuman aku nggak tahu kan mereka kelahi itu gara-gara apa gitu. Nggak paham. Akhirnya pas aku pulang kerja sampai rumah, aku ganti baju, ganti celana, belum sempat mandi nih. Pokoknya belum belum ada apa-apa lah, aku cuman ganti baju, ganti celana. Langsung nelponin nih teman-temanku yang lainnya. Aku teleponin nggak ada yang aktif gitu kan. Nah, pas aku telepon lagi yang terakhir ini temanku satu orang aktif. Dan aku tanya, "Gimana keadaan?" Ya, dijawab lah sama temanku nih, "Ya sekarang udah diamankan sih," katanya. Gitu. Dan disitulah aku langsung buru-buru pergi ke salah satu tempat, eh, itu di forum kemitraan polisi FKPM, namanya kalau disingkat FKPM ya. Nah, buru-buru aku ke lokasi dan sampai di sana aku ngeliatin temenku udah dikasih hadap gitu kan, kasih duduk lah mereka bertiga, ceweknya, cowok ini ada dua gitu kan, pacarnya pacarku, pacarnya gimana sih sebutannya, itulah intinya itu. Nah, sama si mantannya pacarnya dari temanku tadi gitu kan, duduklah di situ terus dikasih arahan gitu kan, kasih arahan sama ini forum kemitraan polisi, kenapa mereka sampai kelahi di hotel gitu. Nggak sempat kelahi sih, cuman agak ribut aja gitu kan, karena apa ya, tahu kan kalian di hotel tuh gimana kan, banyak orang baru kayak adu cekcok mulut mulut di aja gitu udah kayak rame banget kan. Nah, akhirnya yang gitu kejadiannya. Saya setelah itu langsung dibawa ke FKPM. Jadi setelah itu mereka sudah dikasih hadap dan aku kan udah nyampe di lokasi, ini udah nyampe di lokasi dan aku ngeliatin, oh ini orangnya gitu. Dan di situ aku sempat nanya-nanya sama ceweknya kan, cewek temanku nih, kenapa dia di hotel segala macam gitu kan. Dan dijelaskan lah sedikit. Nah, karena aku masih penasaran, akhirnya dia aku panggil lagi, duduk berhadapan berdua gitu, berdua hadapan gini lah, tuh interogasi gitu. Dan datang nih temanku dua orang wartawan juga, datang dua orang wartawan duduk di sampingku, jadi sama-sama kita waktu itu ya, interogasi dia, wawancara dia. Nah, pas aku wawancara dia banyak hal yang dia jelasin. Dia bilang tuh dia dipanggil ke hotel sama temennya, si cewek ini kan dipanggil ke hotel. Nah, terus si cewek ini ditinggal lah di hotel sendirian, temen yang tadi yang cewek ini pergi cari makan gitu. Nah, aku nggak tahu kenapa gitu kan, si cewek ini pacarnya temen aku tadi, dia di hotel kan sendirian, mungkin entah entah kesepian atau apa ya, kita nggak tahu ya kan, namanya juga manusia kan, kita nggak tahu perasaannya, hatinya seperti apa ya. Mungkin dia kayak kesepian gitu, akhirnya dia nelpon pacarnya nih, nyuruh ke hotel. Nah, teman aku ini tadi dua orang itu datanglah ke hotel. Nah, sampai di hotel itu kebetulan kan temanku ini bawa temennya satu orang, jadi kayak aman lah gitu. Jadi orang tuh nggak berpikiran negatif lah sama mereka, karena kan bertiga, nggak mungkin dong trisom gitu kan, cewek satu cowoknya dua, kan lucu, kayak kayak kuat aja tuh ceweknya. Gitu. Nah,
tiba-tiba setelah si cowok ini udah nyampe di hotel, hujan kan waktu itu, ya dibilang hujan. Nah setelah tuh cowok itu nyampe di hotel, cowok ini bilang dia lagi sakit gitu kan, mau dijengukin. Tapi yang lebih anehnya kok sakitnya ke hotel gitu kan, padahal dia ini di rumah, ada rumahnya, tapi kok sakit di hotel, mau istirahat segala macam lah gitu kan. Nah tiba-tiba di situ si mantannya si cewek ini tadi datang ke hotel itu dan ngetok-ngetok gedor-gedor gitu kan ke hotel. Nah disitulah awal mula adu cecok mulut sampai terjadi keributan. Nah itu kronologisnya yang eh, kita dapat dari si cewek itu. Nah, kenapa kok fotoku yang jadi foto sampul gitu ya? Aku nggak paham sih, aku kurang paham sih. Karena yang membuat pemberitaan itu kan Tribun. Jadi aku nggak tahu itu dapat fotonya dari mana. Karena yang aku tahu waktu malam itu cuma ada dua wartawan yang sama aku. Entah itu mereka yang moto atau dia dapat foto dari orang lain gitu. Nah jadi foto aku sama cewek itu yang jadi sampul. Jadi orang berpersepsi seolah-olah aku yang ikut dalam apa namanya, peristiwa itu gitu kan, ikut dalam penggotongan cewek itu masuk ke dalam hotel. Sebenarnya tuh aku nggak ikut ikutan, aku cuman duduk berhadapan di depan cewek itu waktu di kantornya forum kemitraan polisi itu gitu kan. Dan aku di situ lagi posisiku main HP, dan besoknya foto itu jadi sampul. Disitulah banyak pertanyaan, banyak teman-teman netizen, terus teman-teman deket aku, terus para subscriber aku nanya, ngetek aku lah. Jadi kayak seolah-olah gimana gitu kan, jadi kayak aku yang bersalah padahal aku nggak tahu apa-apa. Di situ aku kayak bantuin temanku aja gitu kan, biar dia cepat menyelesaikan masalahnya, tapi masalahnya aku yang kena masalah gitu. Jadi eh, nggak seperti yang nggak seperti kalian bayangkan aku yang bermasalah, aku yang sama ceweknya gini gini gitu. Itu enggak, itu enggak seperti itu apa ya, salah. Beritanya benar, cuman yang salah itu fotonya. Kenapa foto sampulnya pakai aku gitu kan, sampai dibuletin aku di situ, sampai nggak tahu dah, komentar orang tuh jelek banget. Jadi memandang aku tuh kayak, wah murahan banget nih kok mainnya di hotel yang esek-esek sih ya, nggak di hotel yang besar gitu ya. Itu kan netizen ya kan, netizen bebas berkomentar. Itu sedikit klarifikasi dari aku, itu sebenarnya bukan seperti itu beritanya, bukan aku yang berbuat masalah itu, tapi temanku gitu. Jadi buat kalian yang kemarin sudah baca beritanya dari Tribun ya kan, seperti ini beritanya, itu nggak benar. Itu eh, yang salah itu sampulnya. Beritanya benar tapi sampulnya yang salah gitu. Seharusnya itu sampulnya itu nggak usah ada akunya. Kalau ada akunya kan kayak seolah-olah aku yang berbuat kejahatan di situ, yang menggotong cewek masuk dalam hotel gitu. Jadi buat kalian ini juga jadi pembelajaran lah. Kalau ada apa namanya, masalah kayak gitu, kalian harus jangan dekat-dekat sama orang yang punya masalah. Takutnya nanti kalian yang dianggap orang, wah ini yang masuk di berita gitu kan ya, contohnya seperti aku. Jadi itu buat pembelajaran sama-sama lah buat kita. Dan aku juga dari peristiwa ini aku belajar biar aku menjadi lebih baik lagi, agar aku tidak sembrono gitu kan, atau asal-asalan deket sama orang. Karena kalau kita deket sama orang ya kayak gini lah, banyak dijudge seorang jeleknya, baiknya kurang tapi jeleknya banyak. Nah aku yakin pasti kalian tuh penasaran kan sama videonya, seperti apa sih aku interogasi orangnya, si cewek ini gitu kan. Nah ceweknya nih aku cerita sedikit ya. Ceweknya dia janda anak satu gitu, umurnya ya kalian tebak sendiri lah. Nih kita tonton videonya bareng-bareng ya. Kronologisnya sampai ada ribut gitu nah. Ya kan saya posisinya di hotel kan. Nah posisi saya di situ tuh sakit. Nah udah lama ada Dapi nelpon kan. Siapa? Dapi. Dapi itu siapamu? Tapi itu siapa mu? Iya cowokku sih. Yang pacarmu. Nah,
Nah udah lama bilangnya saya kehujanan, posisi dia ini mau main biliar. Jadi saya bilang, sudah sini aja tidak apa-apa, aku bilang kan. Nah jadi dia di sini tuh sama Rasid, pertama dia bertiga tapi teman ini pulang. Pas di situ tidak lama langsung Madan ini datang. Madan itu siapa? Madan itu mantan saya. Oh, Madan itu mantan. Dapi ini pacarmu sekarang. Iya. Oke. Nah, Terus udah lama dan ini datang marah-marah. Saya bilang kenapa? Dia bilang itu siapa? Dia bilang teman saya. Aku bilang kayak gitu kan. Dia bilangnya loh, dia ngapain di sini? Baru aku bilang loh, apa salahnya orang berteduh? Aku bilang kayak gitu. Lagian ini aku bilang hujan. Aku bilang posisinya. Baru bilang gitu loh, ngapain dia di sini loh? Aku bilang aku di sini bertiga. Aku bilang bukan bilang masalah berdua aja ndak. Kalau masalah berdua pasti bisa kan positif kan negatif kan pikirannya ini ndak. Aku bilang. tadi posisi waktu sebelum ribut itu bertiga. Iya bertiga kami. Kamu, Dapi sama Rasid. Rasid. Yang datang itu Madan ya? Datang Madan tiba-tiba nggak tahu siapa yang ngasih tahu, bilangnya dia ngasih tahu. Tapi saya tanya, dia udah mau ngomong juga. Nah posisinya di situ juga, saya lemas, saya nggak bisa apa-apa lagi. Ini kan saya sempat. Iya, seperti itulah videonya yang kemarin aku interogasi dia gitu kan. Jadi bukan aku yang terjerat dalam kasus ini, itu enggak. Nah, jadi thank you buat teman-teman yang udah ngetek aku dan ngasih aku informasi. Terus buat para subscriber aku thank you banget, kalian yang selalu support aku, bantuin aku dalam konten-konten aku juga. Tanpa kalian aku nggak jadi apa-apa gitu. Jadi sampai ketemu di konten-konten aku selanjutnya. Oke, bye bye.